Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7, demikian dikatakan, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Syarat mengikut Yesus. Seorang teman pernah bertanya, "Apa syarat untuk masuk menjadi umat Kristen?" Jawabku, "Kamu harus ikut pikul salib." Dia diam sejenak sambil berpikir sangat lama. Mungkin pada awalnya dia berpikir bahwa mengikut agama Kristen itu penuh dengan syarat. Ada administrasi yang begitu banyak, dan mungkin syarat yang lain dilakukan terlebih dahulu. Hampir sama seperti dengan mengucap kalimat syahadat. Maka sejak itu resmilah menjadi pemeluk agama Islam. Saya tahu betul pertanyaan itu sebenarnya hanya untuk menguji, bukan karena ada niat untuk memeluk Kristen, apalagi mau mengikut Yesus. Sebab banyak sekali pemeluk Kristen yang hanya Kristen KTP, yang sikap dan perilakunya tidak mencerminkan sama sekali sebagai pengikut Yesus. Apalagi diminta untuk ikut pikul salib Yesus. Dalam Kolose 2 ayat 7 ini, kita dapat mencatat 3 proses yang harus kita lalui untuk sampai menjadi pengikutnya. Yaitu yang pertama, tumbuh atau berakar. Yang kedua, semakin teguh. Yang ketiga, melimpah dengan syukur. Ibarat siklus tumbuhnya sebuah pohon, dimulai dengan biji, akan mulai berakar, diikuti munculnya calon cabang. Lambat laun, batang yang tadi akan semakin kuat dengan ranting dan daun yang semakin banyak, dan pada saatnya akan berbuah. Banyak pengikut Kristus yang hanya sampai pada tahap tumbuh atau tahap pertama. Atau dengan kata lain, hanya menerima menjadi pengikut Yesus, namun tidak berkembang. Maka jangan heran jika sampai saat ini kita masih sering mendengar jawaban. Seseorang yang kita ajak ke gereja mengatakan, "Saya bukan tidak mau ke gereja, takutnya nanti roboh gerejanya." Ada juga yang tidak mau ikut ibadah, walau hanya pertanyaan. Dikatakan, "Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman." Tahap kedua. Sementara untuk berdoa saja tidak pernah, tidak mau saat diminta berdoa, bahkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan iman. Ibarat pohon tadi mati suri, daunnya layu dan tidak akan bisa berbuah. Yang tidak berakar, tidak bertumbuh, maka kesimpulannya tidak akan berbuah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tingkatkan iman percaya kita untuk dapat sampai pada akhir, yaitu berbuah. Hidup kita akan berlimpah syukur. Hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Mintalah kepada Yesus, kiranya Roh Kudus membimbing kita dalam melakukan perintahnya. Amin.